البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, i'lam rahimakallah. Kata beliau, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Di dalam ucapan beliau ini, sebelum kita membaca syarahnya, syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kita ingin menyebutkan sedikit faedah berkaitan masalah doa dengan rahmah. Tidak masalah kita mendoakan orang yang masih hidup dengan rahmah. Nas'allaha an yarhamak, Allahu yarhamuk, rahimakallah, itu enggak masalah. Nah, semoga Allah taala merahmatimu, itu tidak masalah walaupun dia belum mati atau meninggal dunia. Nah, buktinya ini. Dan juga bukti yang kuat adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengajari umatnya mendoakan ketika orang yang bersin. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian itu bersin, maka hendaklah dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah, ini dalilnya. Dan hendaklah saudaramu yang mendengar bersin tersebut, setelah saudaramu mengucapkan alhamdulillah, hendaklah dia mengucapkan apa? Yarhamukallah, semoga Allah taala merahmatimu. Ini dalil yang menunjukkan bolehnya kita mendoakan rahmah, kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang masih hidup. Itu tidak masalah. Fa idza qala lahu akhuhu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian apabila saudara kalian sudah mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah orang yang bersin tadi mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah taala memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki urusan kalian. Barakallahu fikum. Itu dalil hadis sahih rawahu Muslim. Dari hadis Abi Hurairah berkaitan masalah bolehnya kita mendoakan saudara kita yang masih hidup dengan rahimakallah. Kemudian sekarang ada permasalahan, bagaimana yang bagus ketika kita mendoakan orang muslim yang meninggal, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tentunya selama mereka adalah seperti kita juga, dalam artian mereka kaum muslimin secara keumuman dan juga memiliki tauhid, bukan orang kafir, maka kita doakan dengan apa? Dengan rahmat. Tapi dengan cara apa? Jangan sekali-kali kita lafazkan almarhum. Karena lafaz almarhum ini dilarang ya. Kenapa dilarang? Karena lafaz almarhum itu ada unsur penjazm. Apa penjazm itu? Pemastian. Artinya almarhum itu kan yang dirahmati. Orang tidak pernah sholat, ngakunya muslim, ketika meninggal dijuluki almarhum fulan, almarhumah fulanah, yang dirahmati. Berarti dia memastikan bahwasanya orang itu dirahmati. Tahu dari mana? Dia tahu dari mana kalau orang tersebut dirahmati? Namun yang tepat, yang bagus bagaimana mendoakan? Semoga Allah taala merahmatinya. Itu boleh. Yarhamuhullah, boleh. Nas'alullah an yarhamah, boleh. Kita minta kepada Allah semoga Allah taala merahmati dia, tapi jangan menjazm. Jangan memastikan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian atau kebanyakan orang awam. Orang-orang yang tidak tahu agama atau mereka belum paham masalah agama, mereka mengatakan apa? Almarhum, almarhum, almarhumah, itu keliru. Karena artinya apa sih artinya itu? Artinya almarhum itu yang dirahmati. Orang pencuri, pemabuk meninggal tabrakan contohnya. Dia ngakunya muslim, langsung dipastikan almarhum. Padahal masa hidupnya dia tidak pernah sholat contohnya. Itu jangan. Karena almarhum itu pemastian, artinya yang dirahmati. Tahu dari mana kalau dia dirahmati? Kita tidak tahu.
Sehingga kita bagaimana cara mendoakan kaum muslimin secara keumuman? Nasallallahu an yarhamahum atau rahimahumullah, enggak masalah. Nah, tapi kalau memastikan almarhum itu perkara yang apa? Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga perkara yang menjazmkan atau memastikan bahwasanya orang tersebut dirahmati itu tidak diperbolehkan. Kita tidak tahu apakah orang tersebut dirahmati atau tidak, karena pelaku dosa besar apabila meninggal dunia tahta masyiatillahi jalla wa ala, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah taala menghendaki mengadab dia, dia akan diadab, pelaku dosa besar. Dan jika Allah taala menghendaki diampuni, diampuni. Jadi kita tidak bisa memastikan tidak bisa memastikan almarhum orang yang dirahmati. Tapi bagaimana? Kita cuma sekedar mendoakan yarhamuhullah, semoga Allah taala merahmati dia, atau nasallahu an yarhamah, atau rahimahumullah, semoga Allah taala merahmatinya. Itu enggak masalah, mendoakan seperti itu tidak dipermasalahkan. Nah, sehingga ketika kita mendoakan atau ketika salat jenazah, bagaimana doa kita? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Doa, jangan memastikan. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, jadi enggak masalah doa dengan rahmah orang yang hidup dan sudah mati, tidak masalah, tapi tidak boleh memastikan kamu itu loh orang yang dirahmati oleh Allah, itu enggak boleh. Kamu itu loh pasti dirahmati oleh Allah, tidak boleh. Tapi bagaimana? Kita katakan semoga Allah taala merahmati kamu. Nah, itu enggak masalah. Nah, syarahnya qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau asyarah, i'lam, ucapan i'lam ini kata beliau, na'am, hadil kalimatu yubda' biha fit tanbih ilal umuril muhimmah. Sahih. Ucapan i'lam ini kata beliau adalah sebuah kata yang diawali dengannya untuk memberikan peringatan kepada perkara yang penting. Jadi seringnya kalau setelah ucapan i'lam, ketahuilah, itu pasti orang yang dengar itu langsung perhatian penuh gitu. Apa sih yang mau dibicarakan itu? Kita diperintahkan untuk mengilmui, mengetahui apa gitu loh. Menunggu-nunggu lagi setelahnya. Nah, itulah dikatakan apa? Kata beliau, kalimat yang didatangkan dengannya untuk memberikan peringatan kepada perkara yang penting. Yang kapan itu? Perkara yang penting yang akan disebutkan setelahnya. Paham ya? Nah, karena ketika seseorang itu keterkaitan dengan kitab ini, ketika seorang hendak membongkar syubhatnya ahlu bid'ah wad dhalal, itu tentunya dia apa? Dia mengetahui pertama kali apa syubhatnya. Syubhat yang mana yang mau dia bongkar itu harus tahu duluan, enggak boleh sembarangan gitu loh. Sehingga beliau mengatakan i'lam. Nah, jadi i'lam itu kata beliau adalah hadhil kalimatu yubda'u biha fit tanbihi ilal umuril muhimmati. Kata i'lam ini adalah diawali dengannya dalam rangka untuk memberikan peringatan kepada perkara-perkara yang penting yang akan disebutkan setelahnya nanti. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, fa idza aradta an tunabbiha syakhsan ala syai'in muhimmin min masailil ilmi taqulu lahu i'lam min ajli an yantabiha. Perhatikan, apabila engkau hendak memperingatkan seseorang terhadap sesuatu yang penting dari permasalahan-permasalahan ilmu, maka engkau katakan kepada orang tersebut, i'lam, ketahuilah. Kenapa tujuannya? Min ajli an yantabiha, agar orang itu perhatian penuh. Seringnya ya kita ini walaupun bukan orang Arab, nah kita orang Indonesia, bicaranya dengan bicara bahasa Indonesia atau dengan bicara dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan bahasa kita, tapi kalau mendengar ucapan i'lam, ketika sudah paham maknanya, dia akan terketuk hatinya gitu loh. I'lam, i'lamu, ketahuilah. Nah, seperti itu. Tapi seringnya setelah ucapan i'lam ini perkara yang sangat penting. I'lamu annamal hayatud dunya. Nah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ila akhirnya. Menunjukkan bahwasanya perkara setelah ini perkara yang penting. Sehingga ketika orang itu mendengar i'lam atau i'lamu, langsung terketuk hatinya dan perhatian penuh untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan. Paham ya? Perkara apa yang mau disampaikan. Nah, seperti itu. Kata beliau, wa'lam, ucapan i'lam ini fi'lu amrin minal ilm. Perhatikan, ini adalah fi'il amr dari ilm. Alima ya'lamu i'lam. Itu kalau kita sebutkan dalam ilmu bahasa Arab seperti itu. Jadi fi'il amr fi'il yang menunjukkan perintah. I'lam artinya apa sih? I'lam itu ketahuilah. Menunjukkan bahwasanya apa? Perintah agar kita itu mengetahui. Nah, kata beliau, yakni ta'allam ma ya'ti wahtam bihi. Ta'allam ma ya'ti wahtam bihi. Apa artinya?
pelajarilah apa yang akan datang dan perhatikanlah dengan penuh. Dan perhatianlah engkau dengan perkara tersebut dengan perhatian yang penuh. Ta'allam ma ya'ti wahtam bihi. Wahtam bihi maksudnya perhatian penuh dengannya. Ya, pelajarilah apa yang akan datang dan perhatianlah dengan perhatian yang penuh dengan perkara tersebut. Wa alqi balaka lima yulqa alaik, dan curahkanlah benak pikiranmu. Alqi balak curahkanlah balak benak pikiranmu lima yulqa alaik, terhadap apa yang akan disampaikan kepadamu. Walima yaktub lak, dan apa yang akan ditulis atau yuktab lak akan tulis untukmu. Jadi ucapan i'lam ini ternyata apa? Ternyata maknanya besar. Dalam artian ketika mendengar ucapan i'lam itu maknanya apa? Pelajarilah apa yang akan disebutkan setelahnya nanti. Dan curahkanlah pendengaranmu atau curahkanlah benak pikiranmu untuk menerima apa yang akan disampaikan kepadamu dan yang apa yang dituliskan untukmu. Sehingga ketika mendengar i'lam itu selayaknya untuk perhatian penuh setelahnya. Kata beliau, "Fahadhi kalimatun yu'ta biha li ahammiyati ma ya'ti ba'daha." Ini adalah sebuah kata yang didatangkan dengannya dikarenakan pentingnya apa yang akan datang setelahnya. Paham ya? Ucapan i'lam atau i'lamu ini sebuah kata yang apa? Yang menunjukkan bahwasanya perkara yang akan disebutkan setelahnya adalah perkara yang penting. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li ta'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Perhatikan. Agar kalian itu mengetahui apa? Nah, karena li ta'lamu ini maknanya i'lamu, ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir, mampu terhadap segala sesuatu. Jangan diragukan lagi ya. Jangan sampai kita ragu. Ragu sedikit bisa jadi kekufuran. Ragu terhadap kemampuan Allah Ta'ala, jangan ragu. Allah Ta'ala mampu untuk segala sesuatu. Nah, melakukan segala sesuatu Allah Ta'ala mampu. Allah menjadikan semua orang di muka bumi ini beriman, mampu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di muka bumi ini mendapatkan hidayah, mampu. Nah, tapi Allah Ta'ala kenapa tidak dijadikan semuanya mendapat hidayah? Karena ada hikmah di balik itu semuanya. Karena akan adanya penduduk neraka, penduduk surga. Kalau seandainya di muka bumi semuanya jadikan orang yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, niscaya apa? Hikmah diciptakannya neraka, sia-sia. Karena tujuan neraka diciptakan karena ada penghuninya. Ada orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Seperti itu. Sehingga Allah Ta'ala itu mampu terhadap segala sesuatu. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin huda. Kalau seandainya kami menghendaki Allah Ta'ala, kami akan datangkan setiap jiwa itu apa hidayahnya. Dapat hidayah langsung itu. Dan masuk Islam, masuk Islam, beriman dan bahkan langsung mengenal sunnah. Itu kalau Allah Ta'ala menghendaki ya. Tapi ternyata di balik itu ada hikmah yang tersendiri yang Allah Ta'ala tujukan atau tetapkan pada hamba tersebut. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, kata beliau. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada di muka bumi ini melainkan semuanya di bawah pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil muraqabah. Dalil agar manusia senantiasa terawasi dan merasa diawasi. Barakallahu fikum, seperti itu. Wa qala ta'ala, dan kemudian Allah Ta'ala berfirman, contohnya juga, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, dan mintakan ampunan untuk dosamu, minta ampunlah engkau terhadap dosamu. Walil mu'minin, dan untuk orang-orang mukminin, wal mu'minat, dan orang-orang mukminat. Mintakanlah apa? Ampunan. Mintalah engkau ampunan untuk dosamu itu agar diampuni, dan mintakanlah ampunan untuk orang-orang mukmin, laki-laki ataupun wanita. Boleh. Yang tidak boleh itu siapa? Yang tidak boleh kita memintakan ampunan, mendoakan ampunan bagi orang-orang kafir. Maka lin nabiy wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi Rasulullah atau bagi seorang nabi dan orang yang beriman memintakan ampunan, istighfar. Untuk siapa? Untuk orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, walaupun mereka kerabat dekat sendiri. Paham itu ya? Jadi kalau selama dia mukminin, selama dia adalah muslimin, mukminin,
maka boleh kita mintakan ampunan untuk mereka. Nas'alullaha an yaghfirallah contohnya. Nas'alullaha an yarhamah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Enggak masalah. Nah. Paham ya? Jadi ucapan fa'lam itu setelahnya perkara yang penting. Nah. Wa qala ta'ala i'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah oleh kalian. Nah, setelah itu i'lamu. Nah, berarti perkara setelahnya penting. Apa itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu iqabnya sangat pedih. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya perkara setelah i'lamu perkara yang penting. Nah, yaitu kita agar mengetahui bahwasanya ternyata iqab Allah taala itu pedih dan juga besar, dan bahwasanya Allah taala itu samping itu juga mengampuni dan juga menyayangi. Wa qala ta'ala fa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling fa'lamu, maka ketahuilah annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Hanya saja atau bahwasannya kewajiban bagi rasul kami adalah al-balaghul mubin. Adalah menyampaikan dengan yang nyata. Karena tidak ada di dalam dakwah ini kekerasan dalam artian memaksa itu tidak ada. Memaksa itu tidak ada, cuman bisanya bisanya menyampaikan, tidak memaksa. Lasta alaihi bimusaitir, kamu itu tidak bisa menguasai diri atau seseorang, tidak bisa menguasai dirinya seseorang. Kita bisanya fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan karena sesungguhnya engkau itu cuma bisanya memberikan peringatan. Memberikan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Ada memaksa bukan hak kita, bukan kewajiban kita. Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Fahadi kalimatun 'azimatun yu'ta biha lil-ihtimam." Maka ucapan i'lam ini adalah sebuah kata yang besar, yang agung. Yu'ta biha, didatangkan dengannya lil-ihtimam, untuk perkara yang penting. Paham ya? Jadi jangan sembarangan menggunakan itu kalau kita orang Indonesia ya enggak mungkin ya mengucapkan i'lam itu, kecuali kalau kita bicara dengan bahasa Arab. I'lam ya akhi. Seringnya setelah itu perkara yang penting gitu loh. I'lam ya akhi, annallaha huwallazi khalaqaka wa razaqaka, contohnya. Bahwasanya Allah taala itu yang menciptakan kamu dan memberi rezeki kamu. Berarti perkara yang penting untuk agar kita ketahui. Seperti itu. Sumakal, kemudian beliau berkata rahimakallah. Ini perhatikan, Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab. Beliau mendoakan i'lam rahimakallah, kata beliau, hada du'aun minasy-Syaikh rahimahullah. Ini doa yang bersumber dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala, mendoakan si pembaca atau pendengar atau orang yang membaca kitab ini. Likulli man qara'a hadhihi risalah. Doa dari Syekh untuk setiap orang yang membaca risalah ini. Jadi kita membaca risalah ini, kitab Kasyfus Syubhat, secara tidak langsung sudah didoakan oleh Syekh. Semoga Allah taala merahmati dirimu. Jadi ini doa yang paling bagus ya. Kenapa? Karena kalau seorang hamba itu sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, niscaya pertolongan itu semakin dekat kepada kita. Pertolongan senantiasa meliputi kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah, dengan sebab rahmatnya dan karunia-Nya dan juga keutamaan yang Allah taala miliki, kita masuk surga. Jadi kita masuk surga itu bukan semata-mata amalannya. Adapun amalan kita setumpuk, sebanyak apapun, ikhlas, mutaba'ah, tapi kalau Allah taala tidak ada rahmah, tidak ada kesayangnya, tidak ada keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Jadi kita masuk surga bagaimana? Bukan semata-mata amalan kita, tapi apa? Dengan karunia dan keutamaan serta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis yang sudah pernah kita sebutkan, la yadkhul ahadun minkum al-jannata bi'amalih. Tidak ada seorang pun yang masuk surga di antara kalian dengan sebab amalannya atau dengan muqabil, dengan imbalan amalannya. Kemudian salah satu orang berkata, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula kamu wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan wala ana. Tidak pula ana, tidak pula aku, kata Rasulullah. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Ini. Melainkan Allah taala masukkan aku. Allah taala berikan karunia pada diriku dengan keutamaannya dan juga kasih sayangnya. Sehingga yang bisa memasukkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah dengan karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba tersebut, tentunya dengan sebab amalan saleh yang sesuai dengan syariat yang dia amalkan,
dengan seizin dan kehendak serta karunia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala masukkan seseorang itu dalam surganya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, wa hadza min babi talattuf li talibil ilmi. Ini termasuk bab talattuf. Apa talattuf? Lemah lembutnya beliau terhadap penuntut ilmu. Wa tahsinul kalam lah, dan juga memperbagus ucapannya untuknya. Jadi usahakan ketika kita mengajarkan, berdakwah itu jangan terlalu tegang. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu keras sehingga membuat mad'unya itu lari. Jangan. Kita dakwah sesuai dengan aturan yang disyariatkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah 3 cara metode dalam berdakwah. Tidak keras, tidak tegang, tidak membuat orang lari, tapi bagaimana? Dengan hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini orang baru, diajari dengan cara yang baru. Ini orang yang lama, diajar sesuai dengan pemahaman orang yang lama, contohnya. Sesuai seperti itu, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Fa'ati likulli haqqin haqqahu, maka berikanlah setiap orang yang memiliki hak itu haknya. Hanya orang baru, disesuaikan orang baru. Nah, sehingga itu termasuk salah satu cara dalam berdakwah dengan hikmah. Kemudian apa hikmah itu? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kemudian apa? Wal mau'izatul hasanah, wal mau'izah al hasanah, dengan nasihat yang bagus, dinasehati, didorong, kasih dorongan, kasih semangat. Tidak masalah orang belajar itu mesti tersinggung. Dalam artian ada singgungan-singgungan itu enggak masalah, tapi bagaimana caranya menyinggung diri orang tapi tidak menyakiti hatinya. Itu ada caranya. Dalam artian ketika kita menyinggung si fulan ini pemalas, si fulan ini gini, itu ada caranya. Yang membuat orang itu tidak tersinggung tapi mengena dirinya gitu loh. Dan sadar, oh ternyata benar yang diucapkan si syekh atau ustadz, ternyata benar bahwasanya kami ternyata kurang dalam masalah ini, sehingga dia terdorong dan semangat mengerjakan amalan yang disinggirkan atau yang disinggungkan itu. Nah, itu cara-cara seperti itu perlu dipelajari dalam artian dengan cara apa? Dengan cara arif kewalin, lemah lembut dan juga halus. Sehingga ketika menyinggung seseorang itu tentunya dengan cara uslub yang pas dan tidak mengenai atau menyakiti hati sesama manusia atau sesama talabul ilm. Seperti itu. Tapi dengan cara yang apa? Dengan cara yang bagus, tidak sampai menyelisihi syariat. Min ajli an yuqbal ala talabul ilm, agar diterima di sisi para penuntut ilmu. Bayangkan ini. Bagaimana beliau caranya agar apa? Diterima di sisi penuntut ilmu. Dengan cara yang bagus. Hafizakumullah, barakallahu fikum. Kemudian juga ra'akumullah. Doa-doa seperti itu bagus sekali. Hafizakumullah. Kalau ternyata dia agak keras sedikit, Allah yahdik, jangan dimarahi dengan marah-marah yang lain. Allah yahdik atau Allah yuslihuk, semoga Allah Ta'ala memperbaiki dirimu, enggak masalah. Tapi ingat ya, ketika berdakwah jangan memakai kekerasan, tapi apa yang dipakai? Ketegasan dengan cara lemah lembut dan sopan serta santun, akhlak yang mulia, yang membuat seorang mad'u itu tidak lari, justru membuat dorongan. Seorang yang didakwah itu terdorong untuk semangat dan semangat untuk kembali kepada kebenaran itu. Itu termasuk salah satu cara yang benar, sehingga Rasulullah mengatakan apa? Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Apa artinya? Berilah mereka, kalian tuh berilah kabar gembira kepada mereka dan jangan membuat mereka lari. Jadi jangan sampai kita berdakwah membuat manusia lari, tapi bagaimana caranya mereka itu dapat kabar gembira dan semangat gitu loh. Yassiru wa la tu'assiru. Bikinlah mereka itu mudah dan jangan dipersulit. Itu termasuk salah satu cara berdakwah yang benar sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah, tidak bersifat keras, tidak bersifat tegang, tidak bersifat sembarangan atau serampangan, tidak. Semuanya dikembalikan kepada dalil Al-Qur'an was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Namun ketegasan, sering kita ulang-ulang, ketegasan itu harus dan kita kerjakan, kita laksanakan, serta kita terapkan, serta kita anjurkan tanpa harus adanya kekerasan. Karena ketegasan itu tidak harus dengan kekerasan, tapi kalau kekerasan itu belum tentu tegas. Itu perlu diperhatikan. Yang namanya kekerasan itu belum tentu tegas. Dikit-dikit dimarahin, dipukul dan misalnya, padahal belum tentu dia itu tegas dalam masalah tersebut gitu loh. Jadi yang namanya ketegasan itu dituntut dan diharuskan, ketegasan pada tempatnya ya. Tapi tidak harus memakai cara yang keras. Terkadang dengan ucapan yang lembut, yang halus, ternyata mengena juga. Seperti itu. Itu perlu diperhatikan dalam berdakwah dan menyampaikan kepada umat. Barakallahu fikum.
Nah, sehingga dengan ucapan beliau i'lam rahimakallah, ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat perhatian kepada talib penuntut ilmu agar dia itu apa? Menerima ya di dalam hatinya bahwasanya beliau ini mendoakan setiap orang yang membaca risalah ini, doa dengan agar merahmati kita semuanya itu kata beliau. Adapun berikutnya insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.